Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lahwa, NPM 19190094, jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Dosen pengempu Pak Supriyanto, MPD. Baiklah, pada siang ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah bola voli dan penemunya. Yang jelas, kita sebagai anak muda ataupun yang udah tua jangan pernah melupakan sejarah, ya. Karena tanpa sejarah kita tidak akan berarti, ya. Karena mempelajari sejarah itu penting. Percuma Anda mengetahui Anda bisa bermain bola voli ataupun basket atau yang lainnya, tapi Anda tidak paham dengan sejarahnya. Itu salah. Anda bisa bermain dengan permainan suatu permainan, tetapi Anda tidak paham dengan sejarahnya. Itu salah. Anda harus paham dengan sejarahnya. Anda bisa bermainnya, Anda harus paham dengan sejarahnya. Maka dari itu saya pernah secara filosofi saya pernah ibarat kita saya pernah baca buku filsafat barat, ya, ibarat kosmologi, ya, artinya ilmu yang mempelajari alam semesta. Jadi walaupun kita suka dengan pelajaran itu, bermain seperti voli, basket ataupun permainan yang lainnya, sepak bola, tapi kita harus paham dengan sejarah, karena kita lahir adanya sejarah. Tanpa sejarah kita tidak akan lahir, ya. Secara filosofinya begitu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah bola voli itu. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, permainan bola voli pertama kali diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Dulu bernama Minnesota T, dan sering berkembangnya zaman berubah nama menjadi volleyball atau bola voli, ya, yang mana masih kita pakai sekarang ini. Pada awalnya Morgan bertemu dengan James, ya, siapa yang tidak kenal dengan James Naismith, penemu olahraga basket yang sangat mendunia, ya, katakanlah mendunia sekarang itu, ya. Karena terinspirasi oleh James Naismith, akhirnya Morgan menciptakan olahraga bola voli ini. Kalau kita lihat, penemuan bola voli itu terhitung setelah 4 tahun adanya pemain bola basket, ya. Olahraga bola voli sendiri berdiri di bawah arahan Federasi Internasional Lins dan Volleyball, FIVB, yang merupakan induk, ya, suatu organisasi olahraga voli, termasuk kalau boleh dikatakan Indonesia olahraga bola voli dibawa oleh naungan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, VSI, ya, boleh katakan begitulah, ya. Sedikit menjelaskan mengenai perubahan nama bola voli pada mulanya. Minnesota, ya, maaf, diciptakan khusus anggota YMCA untuk usia dewasa. Perubahan nama menjadi volleyball, ya, bola voli terjadi pada tahun 1896, tepatnya di pertandingan pertama acara internasional YMCA Training School, ya. Morgan menjelaskan
teknik pemain bola voli kepada semua unsur-unsur pendidikan jasmani, di mana teknik permainan ini diakui oleh dunia, ya. Grup yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Selain itu, permainan bola voli juga bisa dimainkan oleh banyak orang, ya, sekitar. Nah, saya menjelaskan bahwa pemain bola voli termasuk juga di Indonesia masuk ketika masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1928, ya. Nah, akan tetapi tempo dulu permainan ini tidak cukup merakyat, karena hanya dimainkan oleh para bangsawan dan orang-orang Belanda, ya, anggaplah bangsa asing lah, ya, bangsa yang menjajah yang bermain bola itu sendiri. Mulanya perkembangan bola voli di Indonesia dipelopori oleh guru-guru pendidikan jasmani dari Belanda, dan kemudian seiring berkembangnya waktu, bola voli pun dimainkan para tentara saat melakukan latihan di lapangan terbuka. Mereka pun juga sering mengadakan pertandingan antar regu. Voli berkembang sangat pesat, ya. Banyak klub-klub bermunculan dari kota besar yang kemudian melahirkan Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Januari 1955. Ya, peraturan bola voli cukup mudah dipahami, cukup mempertahankan bola agar bergerak melewati maksimal, ya. Ya, menurut saya, menurut saya sejarah itu sangat penting lah, ya, untuk kita ketahui, karena sejarah itu lahirnya penting. Karena dengan sejarah kita bisa tahu bahwa sebelum kita ada dunia yang kita belum ketahui, harus kita ketahui. Karena mempelajari sejarah itu secara filosofinya suatu pengetahuan yang mengajari diri kita, ya. Anggaplah mengajari diri kita agar kita tahu bahwa sejarah itu penting, dan penting untuk kita pahami agar kita bisa mengajari dan memberi wawasan kepada orang dan di lingkungan kita, ya. Karena itu penting agar berbagi apa yang kita ketahui itu sangat penting untuk kita ajarkan kepada siapapun, karena sejarah itu boleh dikatakan sesuatu yang klasik, lama, tapi sangat berharga. Materi kedua, saya akan menjelaskan bola voli servis passing bawah dan passing atas. Nah, saya akan menjelaskan bahwa permainan teknik bola voli itu sendiri lah, ya. Pembelajaran teknik dasar passing adalah mengoper bola kepada teman seregunya dengan teknik tertentu sebagai langkah awal untuk menyusun bola atau vola serangan kepada regu lawan. Nah, pembelajaran teknik passing bawah, cara melakukan passing bawah adalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk rapat dan lurus kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Nah, lakukan gerakan mengayun kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu, ya. Saat bola tersentuh kedua lengan setinggi bahu, lutut diluruskan. Perkenaan bola yang baik tepat pada lengan di atas pergelangan tangan.
Nah, secara filosofinya begini, jika kita melakukan sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh, maka sesuatu yang kita lakukan dalam permainan itu hasilnya akan maksimal. Nah, bentuk-bentuk pelajaran passing bawah, tujuan mempelajari pelajaran mempassing bawah adalah untuk mengkombinasi teknik gerakan-gerakan passing bawah ya yang telah dipelajari setelah peserta didik melakukan gerakan passing bawah. Coba rasakan gerakan-gerakan mempassing bawah yang mudah dan sulit dilakukan ya. Tergantung kita. Jika kita konsentrasi benar-benar serius melakukan itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Nah, bawah yang mudah dan sulit dilakukan ya. Mengapa teknik tersebut mudah sulit dilakukan? Nah, dengan mengamati dan kita mengamati, menganalisa gerakan-gerakan tersebut, bentuk-bentuk pembelajaran passing bawah antara lain membentuk bola ke lantai, kemudian mempassing bawah kedua lengan. Caranya berdiri tegak, kaki di depan dan kaki kanan di belakang ya. Pantulkan bola ke lantai. Pada saat bola melambung, lalu bola tersebut dipasingkan kedua tangan yang berkaitan ya. Poros atau pusat gerakan berada pada kedua bahu. Lakukan pembelajaran ini secara berulang-ulang di tempat dan dilanjutkan dengan gerakan maju mundur serta menyamping. Selama pembelajaran teknik dasar permainan bola voli ini, coba amati dan rasakan perkenaan bola dengan tangan dan tenaga yang disalurkan ke bola sehingga bola memantulkan dengan baik. Nah, passing bola atas voli, di atas kemudian passing bawah dengan kedua lengan dilakukan dengan cara pertama sudah dapat dikuasai dengan baik. Pelaksanaan pembelajarannya adalah kita benar-benar bersikap melangkah kedua kaki, sedikit ditekuk lambung bola dengan kedua tangan ya. Pada waktu bola meluncurkan ke bawah ya, kedua tangan yang dimulai dengan gerakan merapatkan kedua tangan dengan kaitan pada telapak tangan, kemudian mengayunkan kedua ke depan atas. Posisi kedua tangan lurus dan perkenaan bola pada tangan bagian bawah di atas pergelangan tangan. Selama pembelajaran ini, coba amati dan rasakan perkenaan bola dengan tangan ya, dengan tenaga yang disalurkan bola sehingga bola membenturkan dengan baik. Ibarat kata, kita rasakan, kita nikmati apa yang kita pelajari itu, maka hasilnya akan baik dan benar. Karena sesuatu yang kita tidak cintai itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, coba kita melakukan passing bawah ya. Saya akan melakukan passing bawah, saya akan menjelaskan passing bawah. Pembelajaran teknik dasar pemain bola selanjutnya dengan menggunakan berpasangan, baik satu pasang maupun satu orang berpasangan dengan beberapa orang teman. Hal ini dimaksudkan agar penguasaan terhadap teknik passing bawah semakin baik ya. Karena melakukan sesuatu dengan hal yang baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik juga. Cara melakukan teknik dasar passing bola voli, taman seragu-ragu biasa dilakukan untuk membuat
serangan mematikan bagi regu lawan, namun mendapatkan guna sebagai serangan dengan merupakan bola ke tempat yang kosong. Passing atas merupakan salah satu teknik dasar yang sangat penting untuk dikuasai. Ya, para pemain bola voli menguasai passing atas yang baik, khususnya bagi seorang tosser, sangat menentukan keberhasilan regu untuk memperoleh kemenangan dalam pertandingan bola voli itu sendiri. Passing atas yang dilakukan dengan baik bisa memanjatkan speaker smash orang yang dilakukan pukulan dengan boleh dikatakan serangan yang tajam keras dan mematikan. Apalagi dilakukan secara bervariasi, pihak lawan pasti akan sangat sulit menebak serangan-serangan yang dilakukan oleh tim tersebut. Dan kita ketahui sendiri, jika tim itu berkonsentrasi bermain dalam suatu permainan, maka dilakukan sesuatu hal yang baik. Passing atas atau passing bawah voli berikut ada dalam olahraga voli dengan baik, yang juga kami berikan sebagai latihan agar kita memahami hal tersebut. Passing atas dalam bola voli ataupun teknik dasar, ambil sikap yang bisa dilakukan dalam olahraga bola voli, kedua kaki dibuka hingga selebar bahu, karena melakukan suatu teknik itu, jika kita benar-benar melakukannya dengan serius, hati kita menyatu secara filosofi, kita bisa melakukannya dengan cara yang baik, Kita tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, teknik dasar bola voli, smash dan block. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara smash dan block. Sudah kita ketahui bahwa smash dan block adalah suatu pukulan yang sangat keras sehingga bisa melumpuhkan atau mematikan lawan, sehingga masuk boleh dikatakan. Smash adalah ibarat kata adalah serangan utama berupa pukulan yang sangat keras ke daerah lawan. Teknik ini bertujuan untuk memenangkan pertandingan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam melakukan smash. Langkah awal adalah tolakan saat memukul bola dengan pendaratan. Yang pertama, berdiri sorong 45 derajat dengan jarak 3/4 meter dari net. Lakukan 2 langkah bisa ke depan. Pada langkah kedua diperlebar, kemudian kaki dirapat. Ibaratkan dirapatkan Setelah kaki dirapatkan, lakukan gerakan ibarat kita meloncat, sambil meluncurkan tangan yang akan memukul ke atas belakang kepala, kemudian lakukan gerakan memukul. Pukulan dilakukan pada titik tertinggi adalah suatu loncatan. Setelah melakukan pendaratan dengan kedua kaki, lutut harus mengeper untuk menjaga keseimbangan, kemudian kembali ke posisi siap Biasanya teknik smash merupakan teknik yang dapat mengumpulkan angka terbanyak
hal terbesar dikarenakan hasil pukulan smash sangat keras sehingga dapat dengan cepat mematikan lawan. Ya, kira-kira saya akan menjelaskan cara pukulan smashnya. Ya, yang pertama memungkulkan tanpa bola. Cara melakukan adalah sebagai contoh, berdiri di belakang garis serang, lakukan awalan 2 langkah, lakukan tolakan dan lompatan setinggi mungkin, ya. Lakukan secara berulang-ulang, memukul bola yang dilempar. Cara melakukan adalah satu orang berdiri di samping net sebagai pelambung, anggaplah bola lah ya. Pemain yang memainkan smash bola yang dilemparkan dengan teknik yang benar, lakukan secara bergantian dengan berulang-ulang. Karena jika kita melakukan suatu smash itu dengan baik, dengan sempurna, maka hasilnya akan maksimal. Maka kita akan bisa melumpuhkan lawan dengan secara baik dan profesional, sehingga hasilnya pun akan jauh lebih baik. Nah, yang ini saya akan menjelaskan tentang blocking. Blocking atau membendung bola merupakan upaya pertahanan serangan yang dilakukan suatu tim, ibarat satu tim lah ya, dari serangan keras lawan. Keberhasilan teknik blok bergantung pada upaya bloker membaca arah serangan lawan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan cara melakukan teknik membendung bola, ya. Anggaplah cara blok itu sendiri lah ya. Berdiri menghadap net, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut ditekuk, kedua tangan bersiap di depan dada, dan pandangan memperhatikan arah datang bola, ya. Tolakan kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan lurus ke atas. Sikap kedua tangan lurus, ya. Jari-jari tangan direnggangkan. Dengan kedua telapak tangan aktif mengikuti arah pukulan lawan. Pendaratan dilakukan dengan kaki mengeper dan kembali siap ke posisi semula. Blocking merupakan salah satu teknik pertahanan. Teknik dilakukan dengan menutup datangnya bola ini atas net. Berikut ini saya akan menjelaskan cara membendung bola. Melompat di depan net. Cara melakukan adalah sebagai berdiri di belakang net. Kedua tangan diluruskan ke atas telapak tangan. Kedua tangan diluruskan ke atas dengan telapak tangan menghadap ke depan lah ya. Lakukan lompat sepanjang net. Membendung bola yang dilempar. Cara melakukan sama seperti latihan sebelumnya, ya. Lakukan dengan ibarat kata cara berulang-ulang, ya, agar kita tahu bahwa tekniknya itu bagaimana. Nah, kita lakukan dengan sepanjang net itu sendiri, maka satu tembakan atau dorongan bola itu tersebut akan mendapatkan hasil yang sempurna dan maksimal, sehingga yang terjadi dengan bola itu tersebut, maka dia akan melambung ke bawah dengan mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, jika kita benar-benar serius melakukan suatu blok dan smash itu, maka kita bisa menghadang musuh, kita bisa melakukan smash dengan baik,
kita akan bisa melawan musuh. Jika memblok dengan baik, musuh bisa terkalahkan. Jika menyemes dengan sempurna, lawan akan terkalahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Ya, pada Tuhan saya mohon ampun, karena sesuatu ilmu yang kita pahami itu harus kita pelajari. Ya, secara filosofinya, sesuatu yang dimulai harus kita lakukan dengan cara baik-baik, karena sesuatu yang dimulai dengan baik maka hasilnya dengan baik. Sesuatu yang dimulai dengan tidak baik maka hasilnya tidak akan baik. Maka dari itu, baik dimanapun Anda berada, lakukanlah sesuatu hal yang bermanfaat, karena sesuatu hal yang bermanfaat itu akan membentuk dirimu dan jiwamu. Dan secara filosofisnya Anda tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu baik atau tidak. Dan secara rinci Anda harus benar-benar memahami ilmu pengetahuan Anda pelajari. Apa saja, bukan termasuk poli ini saja, yang lainnya harus Anda pahami juga. Karena untuk teman-teman sekalian di luar sana, jika Anda jurusan sama seperti saya ataupun jurusan yang lainnya, ya, pelajarilah ilmu itu dengan sebaik mungkin. Karena kalau kita tidak mempelajari ilmu itu dengan baik, maka hasilnya akan sia-sia. Karena ilmu pengetahuan itu adalah, mungkin saya pernah katakan awal tadi, adalah kosmologi, ya, ilmu yang mempelajari alam semesta dari segalanya. Karena kalau kita mempelajari benar-benar serius, maka kita tahu hasil akhirnya itu bagaimana. Dan secara filosofisnya, kita sebagai manusia harusnya betul-betul memahami apa yang kita pelajari itu. Karena sesuatu yang kita pelajari tidak didasari dari hati akan berakibat fatal dengan diri kita. Akan apa kata orang itu, tidak pragmatis untuk kita, ya, tidak fundamentalis terhadap diri kita. Karena apa yang kita lakukan itu harus benar-benar niat dari hati, agar tidak mengecewakan diri kita. Karena kalau kita sendiri sudah mengecewakan diri kita, pasti yang lainnya kita sudah mengecewakan, ya. Karena mendidik atau membenahi diri itu sangat sulit. Jadi pelajari dirimu dan benahi dirimu agar kau tahu apa yang kau lakukan itu salah dan apa yang kau lakukan itu sebenarnya tidak salah, ya. Karena kita sebagai generasi muda harus benar-benar tahu apa yang terjadi dengan negara kita sekarang. Karena kita sebagai pemuda-pemudi haruslah tahu diri kita ini siapa, dan kita ini harus digunakan sebagai siapa, dan kita harus menggunakan diri kita ini bagaimana. Nah, dari itu makanya kita menyampaikan sesuatu pelajaran atau yang kita pahami, lakukanlah dengan baik. Karena secara filosofinya, suatu pandangan yang baik akan dilangsiri dengan suatu keyakinan dari diri kita, maka semuanya akan jauh lebih baik, ya. Baik apapun materinya yang Anda pelajari. Karena suatu materi yang Anda pelajari, jika itu berawal keinginan hati dan pikiran Anda, ya, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Karena sesuatu yang secara filosofisnya diawali dengan kebaikan, maka berakhir juga dengan kebaikan. Ya, mungkin saya pernah baca buku saya bukan sok membaca lah, ya. Saya bercerita sedikit. Saya hobi juga baca. Saya pernah baca di buku filsafat itu Bertrand Russell lah, ya.
seorang filsafat barat, Yunani kuno. Beliau mengatakan aksioma, sesuatu yang benar itu tidak perlu dibuktikan. Nah, sudah jawabannya asli dan fakta, kita masih sibuk sana sini membuktikannya, padahal jawabannya itu sudah fakta, ya. 2 ditambah 2 itu 4, aksioma, ya. Karena secara filosofinya kita harus mempelajari akal sehat kita agar tidak dungu alias bong, karena kedunguan kita itu membuat kita dungu sendiri. Nah, jadi untuk para kaum muda, khususnya sebaya dengan saya, buanglah kedunguan kalian agar bisa mencerdaskan akal sehat kalian. Karena kita sendiri yang membebaskan kedunguan itu, bukan orang lain. Karena kedunguan itu akan melekat pada diri kita jika kita tidak mempelajarinya. Oke? Karena mempelajari suatu ilmu itu tidak hanya dengan jurusan kita saja. Ya, kita harus mempelajari jurusan sosial atau yang lainnya karena sesuatu yang kita pelajari itu tidak cukup dengan satu jurusan. Kita harus mempelajari segalanya, asalkan itu hal yang bermanfaat dan bukan untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain dan orang sekitar. Karena kita sendiri adalah calon seorang pengajar atau seorang guru, harus bukan sekedar mengajar saja, tetapi kita harus bisa menjiwai apa yang kita telah. Karena menjadi guru aja tidak cukup, ya, atau yang lain. Saya tidak menyinggung atau apa. Karena menjadi seorang guru itu sendiri kita harus benar-benar menguasai, ya, murid di dalam kelas itu. Ya, karena secara filosofi, ya, guru adalah seorang pengajar, pendidik, memberi ilmu kepada murid-muridnya. Tanpa guru, murid tidak akan bisa menjadi orang yang sebenarnya. Nah, maka dari itu secara filosofi, guru adalah kerangka berpikirnya para murid. Tanpa guru, murid-murid tidak ada kerangka berpikir. Nah, secara teologisnya, seorang guru itu harus mengajar dari akar tunggangnya, bukan dari akar serabut ataupun dahan. Jika guru sudah menguasai akar tunggangnya, maka muridnya akan menyenanginya. Karena akar tunggang adalah akar dari sebuah pohon yang terakhir. Jika kita pelajari itu benar-benar serius, maka seorang guru itu akan mendapatkan suatu penghargaan yang sangat berharga dari muridnya. Ya, sesuatu yang berharga itu sangat sulit kita cari. Ya, tapi sesuatu yang sangat buruk dan mudah dipelajari itu ya sesuatu yang buruk. Nah, jika kita mempelajari sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan manfaat yang baik. Nah, secara filosofinya, seorang guru, ya, adalah otak dari segala pengajar ataupun murid-muridnya, harus bisa menjiwai. Kalau cuma sekedar mengajar, ya cuma sekedar mengajar. Apalah arti seorang pengajar? Memberi pelajaran, habis itu sudah. Tidak ada penjelasan yang lain. Seorang guru harus bisa, ya, memberi sesuatu ilmu filosofis yang dia pelajari selama seorang guru itu menempuh pendidikan lah, ya. Nah, mungkin saya sendiri juga masih tahap pembelajaran lah, ya. Saya bukan mengatakan diri saya sempurna, tidak. Saya juga masih belajar. Nah, maka dari itu saya harap seorang pengajar atau siapapun, ajarilah murid-murid kalian dengan jiwa dan pikiran yang baik. Jika kalian mengajari dengan keegoisan kalian sendiri, segalak apapun, baik kalian seorang dosen ataupun seorang guru, itu kalian hanya sekedar diingat saja dia seorang pengajar. Tapi kalau kalian mengajar penuh dengan jiwa, penuh dengan perasaan, maka kalian akan selalu dikenang bahwa kalian adalah dosen yang terbaik atau guru yang terbaik yang pernah mengajar dan memberi
filosofi kerangka berpikir yang benar-benar cerdas dan mencerdaskan akal sehat bangsa. Itulah yang diharapkan pada mahasiswa ataupun guru untuk memberi didikan akal sehat agar mereka semua tidak dungu alias plong. Maka dari itu ya, sebaiknya kita ajarilah kita sebagai pengajar, murid dan mahasiswa kita dengan seorang dosen mengajari mahasiswa dengan baik, agar tidak ada yang berpikir negatif tentang itu ya, karena memang sangat susah lah ya untuk menjadi sesuatu yang baik itu sangat sulit, butuh perjuangan yang sangat keras, butuh bimbingan diri kita, mengorek pikiran kita agar menjadi sesuatu akal sehat, betul-betul mencerdaskan aluran pikiran kita dengan baik lah ya. Karena secara filosofinya sesuatu yang baik itu akan kita mulai jika kita mempelajari itu dengan benar-benar serius. Menurut saya zaman sekarang itu guru yang menjiwai itu sulit. Maka dari itu kita sebagai pemudi bangsa ya, bentuklah kerangka berpikir Anda secara filosofi untuk mencerdaskan bangsa dan negara kita ini agar semuanya virus akal sehat itu tersebar ke seluruh penjuru Indonesia maupun di luar negeri sana, agar kita semuanya menjadi virus akal sehat yang cerdas dan bisa mencerdaskan bangsa ini, bisa mengeluarkan bangsa ini menjadi anak-anak yang berguna dan bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuhan saya mohon ampun, pada teman-teman sekalian saya minta maaf. Wassalam semuanya, Indonesia.